Baik, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini, masih dengan tema dari beberapa minggu ini, yaitu perkataan Yesus terakhir di atas kayu salib, yang subtemanya minggu ini adalah sisi kemanusiaan, humanity. Kita lanjut aja bahwa ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan kita melihat dengan pola kiastik. Anda sudah tahu ini, kalau belum Anda melihat sebelumnya, bahan-bahan sebelumnya, saudara-saudari, dan kita sudah sampai kepada yaitu perkataan yang ketiga yang dihubungkan dengan perkataan kelima, karena ini bersangkutan berhubungan dengan sisi manusiawi, ke humanity, kemanusiaan manusia. Kita lanjut aja. Perkataan yang ketiga adalah yang diucapkan Yesus kepada Maria ibunya dan juga kepada Yohanes Rasul muridnya. Perkataan ini dalam bahasa Indonesia dikatakan ibu, tetapi dalam bahasa aslinya sesungguhnya adalah gune ataupun woman, wanita, saudara-saudari, ya. Jadi Yesus mengatakan, wanita, inilah anakmu, inilah, dan kepada Rasul Yohanes dikatakan, inilah ibumu. Saudara, ini menunjukkan suatu kepedulian yang besar dari Yesus di tengah penderitaan yang luar biasa, di tengah juga tekanan jiwanya yang juga luar biasa. Namun, saudara-saudari, Anda melihat Yesus tetap peduli kepada orang-orang di sekelilingnya, terutama orang-orang yang spesial di mata dia. Nah, kita lihat bahwa ketika Yesus menggunakan kata wanita, sesungguhnya itu bukan suatu disrespect ataupun tidak hormat. Ini saya percaya ini adalah suatu cara Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, mulai saat ini jangan melihat dia sebagai anak. Karena selama Maria melihat dia sebagai anak, maka penderitaan, tekanan psikologis dari Maria akan luar biasa. Ibu mana yang bisa tega dan bisa tahan melihat anaknya disiksa secara luar biasa dan tidak adil? Ya, tetapi Yesus ketika menggunakan kata wanita, dan ini bukan pertama kali, sebelumnya sudah dipakai juga oleh Yesus ketika perjamuan kawin di Kana, saudara-saudari. Yesus sedang mengingatkan Maria dengan kata lain seperti ini, ya, bahwa Maria ataupun ibu, ya, jangan melihat aku lagi sebagai anak, tetapi lihatlah aku sebagai juru selamat dunia. Karena Maria tahu bahwa Yesus lahir bukan dari benih pria, dia tahu juga dari pernyataan malaikat dan pernyataan dari Simeon, seorang nabi, saudara-saudari, dan tujuan daripada Yesus dia juga sudah tahu untuk menebus. Sehingga dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan wanita, itu sungguh untuk mengurangi beban psikologis emosional daripada ibunya Maria, ya. Dan saat itulah yang Yesus maksudkan dengan wanita menurut saya, ya. Jadi Yesus sangat peduli secara kejiwaan emosional dari manusia yang diwakili oleh Maria dan juga tentu pada Yohanes Rasul saat itu. Saudara-saudari, Alkitab ataupun desain daripada penyaliban ini adalah suatu desain Tuhan, sehingga dari sini pun kita bisa melihat sisi kemanusiaan manusia. Bahwa dengan perkataan wanita, ini anakmu, ini ibumu, kita bisa melihat sisi kejiwaan manusia. Di sini ada 3 menurut saya. Satu adalah satu penerimaan. Ketika Yesus berkata wanita ini anakmu, kepada Rasul ini ibumu, sejak saat itu mereka diterima. Ini juga menunjukkan suatu kebutuhan jiwa kita, penerimaan. Penerimaan bukan karena penampilan, bukan karena prestasi, ya, penerimaan karena kasih tentunya. Jadi kebutuhan manusia salah satunya adalah kebutuhan jiwa adalah diterima. Saudara-saudari, makanya orang-orang yang tertolak itu akan memiliki masalah dengan kejiwaan mereka. Kedua adalah pengakuan. Ketika Yesus berkata, ini ibumu, ini anakmu, saya percaya ini juga menunjukkan suatu sikap atau perkataan yang menunjukkan, melambangkan pengakuan. Dia seorang anak yang berbakti, anak yang bertanggung jawab. Yohanes dalam hal ini wakil Rasul Yohanes, dia sebagai anak yang bisa merawat ibunya, dan ibunya juga diwakili oleh Maria, katakan ini ibu yang baik. Ini suatu pengakuan. Saudara-saudari, kebutuhan dari manusia juga adalah pengakuan. Ketika Anda terus mencecar, menjelekkan, dan juga membuli seseorang, maka jiwa emosi daripada manusia itu akan terganggu. Dan ketiga adalah masalah security, aman, rasa aman, saudara, bukan aman dari serangan atau rasa aman. Wanita ini ketika Maria dihubungkan dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul, maka disitulah sesungguhnya dengan kata lain Maria masa depannya ataupun kehidupan ke depannya akan dipelihara, dijamin oleh
ataupun juga ditopang oleh Yohanes sebagai wakil daripada Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa dalam kebiasaan orang Yahudi, ketika seorang janda, dan Maria dipercaya saat itu sudah janda, untuk kelangsungan hidupnya itu tanggung jawab dari anak yang pertama, anak sulung. Dan dalam hal ini Yesus, tetapi Yesus akan segera mati, maka masa depan Maria tanpa Yesus ya itu akan dipertanyakan. Tetapi Yesus memberikan keamanan, security, rasa aman dengan memberikan kepada orang yang dipercaya, yaitu saat itu Yohanes Rasul. Amin. Ya, jadi Yesus selalu peduli, dan ketika dia peduli, dia selalu menawarkan solusi, bukan hanya menunjukkan perasaannya, tapi menawarkan solusi. Dan kita melihat 3 kata pertama Yesus itu adalah suatu penawaran, suatu hal, ada hal yang dia tawarkan. Ya, Anda melihat perkataan pertama dikatakan Bapa ampunilah mereka, dia menawarkan pengampunan. Kepada siapa? Kepada musuh-musuhnya. Karena kita tahu bahwa dalam musuh-musuh inilah yang berusaha untuk membuat Yesus disalib. Walaupun itu suatu desain Allah, ya, tetapi itulah luar biasanya cara Tuhan melakukan sesuatu. Jadi kepada musuh dia tawarkan pengampunan. Lalu perkataan kedua, aku berkata kepadamu hari ini juga engkau bersama aku. Dia menawarkan keselamatan, karena bagaimana kita bisa masuk Firdaus kalau belum diselamatkan. Oleh sebab dia menawarkan keselamatan kepada siapa? Kepada pendosa, orang yang berdosa, saudara-saudari. Ya, jadi belum tentu musuh kita itu diselamatkan kalau dia tidak mengakui berdosa. Hanya orang yang berdosa yang butuh juru selamat. Dan kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka ditawarkan keselamatan. Dan perkataan ketiga, ibu ataupun wanita, ini anakmu, ini ibumu, diperhatikan kepada Maria, diwakili oleh Maria dan Yohanes Rasul. Ini adalah lambang atau wakil daripada orang percaya, saudara-saudari. Amin. Dan apa yang Yesus tawarkan? Kalau Anda melihat di sini, Yesus menawarkan kepada mereka satu sama lain. Kepada Rasul Yohanes diberikan Maria, ibunya. Pada ibunya Maria diberikan Rasul Yohanes. Jadi satu sama lain. Dan inilah prinsip kekristenan. Orang percaya perlu terhubung satu sama lain untuk saling memperhatikan, saling membangun. Bahkan kalau Anda melihat kitab Injil, kitab Perjanjian Baru khususnya, kata saling itu sangat banyak. Saling mendoakan, saling mengampuni, ya, saling juga mengaku dosa, saling perhatikan, saling membangun, begitu banyak, ya. Jadi inilah sesungguhnya kekristenan adalah bukan individu, tetapi satu hal yang terhubung satu sama lain. Oleh sebab itu kita nggak bisa mengisolasi diri. Ya. Demikian juga gereja dalam sisi denominasi tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, harus saling terhubung, saling memperhatikan. Gereja satu memperhatikan gereja yang lain. Kemudian juga secara komunitas, ya, Anda satu sama lain yang terhubung dalam komunitas yang dipertemukan oleh Tuhan dalam satu komunitas, saling juga terhubung satu sama lain untuk memperhatikan. Dan juga di dalam keluarga. Bahkan sesungguhnya hal inilah yang Tuhan tawarkan kepada kita, ya, pengampunan, keselamatan satu sama lain, musuh untuk pendosa, dan kita ini kadang-kadang seperti ini. Ya, salah satu daripada kita ini, tapi semua adalah bagian yang kita bisa ikutin. Dan uniknya inilah perkataan ketiga ini adalah menunjukkan sisi kemanusiaan daripada yang Yesus perlihatkan. Ya, dan uniknya adalah bahwa manusia adalah makhluk, sesungguhnya makhluk peniru yang paling hebat. Salah satu yang paling menonjol manusia dan membuat dia bisa bertahan dan maju adalah mereka adalah peniru ataupun gampang sekali mencontoh. Tetapi masalahnya adalah ketika manusia itu lebih gampang mencontoh yang buruk daripada mencontoh yang baik. Untuk mencontoh yang buruk, Anda hanya perlu melihat kadang satu kali aja sudah terekam. Tapi untuk mencontoh hal yang baik kadang perlu berkali-kali. Maka Tuhan suruh kita untuk ngajarin berkali-kali, ya, panjang sabar. Nah, tapi saudara-saudari, dengan hal ini Yesus juga mengerti bahwa dia perlu memberikan contoh kepada kita lewat ketiga hal ini yang dia lakukan kepada manusia. Saudara, kita bicara manusia, ya, inilah ketiga kata ini berhubungan dengan kepada manusia yang diucapkan. Ya, jadi ketika kita juga disuruh untuk mengampuni, ya, menghargai keselamatan. Kalau Anda sudah terima keselamatan, hargailah. Bagaimana cara menghargainya? Ya, jangan berbuat dosa. Amin. Ya, kemudian juga Anda juga disuruh memperhatikan satu sama lain.
Saudara, hasilnya ketika kita mengikuti ini adalah suatu kesehatan emosi. Emosi kita jadi sehat. Banyak orang nggak sadar ketika dia mengampuni sesungguhnya bukan untuk orang tersebut, tetapi untuk kesehatan emosi daripada yang memberi pengampunan. Ya, dimanapun juga, baik di rumah tangga, di keluarga, maupun juga di tempat-tempat lain. Demikian juga orang yang tidak menghargai keselamatan nggak akan memiliki emosi yang sehat, nggak damai sejahtera, merasa tertuduh. Ya. Kemudian juga ketika kita tidak memperhatikan satu sama lain, kita akan memperlihatkan emosi yang tidak stabil, ya, egois, cepat marah mungkin juga. Ya, itu banyak sekali. Tapi inilah yang luar biasa yang Tuhan mau juga kita melihat apa yang Dia mau singkapkan dari perkataan ketiga di atas kayu salib ini. Perkataan kelima adalah berhubungan dengan fisik, saudara-saudari. Ya, ketika Yesus mengatakan, "Aku haus," sesungguhnya Yesus sedang memperlihatkan bahwa suatu kebutuhan daripada fisik, karena benar-benar Yesus haus saat itu untuk kebutuhan daripada tubuhnya, dan dia membutuhkan air kalau haus itu, saudara-saudari. Ya, jadi Yesus tahu, dan ini salib adalah desain daripada Allah sendiri, sehingga untuk memperlihatkan sesuatu, dan paling tidak di sini adalah untuk memperlihatkan Allah, Yesus itu tahu bahwa dia membutuhkan sesuatu yang sifatnya materi atau fisik, ya, yang kelihatan buat tubuhnya. Tapi di balik itu, ya, haus itu juga adalah suatu lambang dari suatu hal yang rohani, saudara-saudari. Ya. Dan kalau kita mau lihat adalah misalkan dalam Yesaya 1 ayat 28 sampai 30, nanti ada juga lihat dalam Ulangan 28 45 sampai 48 maupun Hosea 2 ayat 1 dan 2, itu ada tertulis tentang makna daripada haus, kekurangan air ataupun tandus, padang gurun, sama aja, ya. Dan dalam Yesaya 1 di ayat 28-30 dikatakan, ya, inilah kekurangan air itu orang yang bagaimana? Orang yang haus itu yang bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang pemberontak, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dalam Hosea adalah orang-orang yang putus hubungan, yang tidak memiliki hubungan yang baik. Ya, saat itu diwakili dengan suami dan istri. Jadi haus dalam hal rohani adalah satu lambang penghukuman, lambang dosa, lambang hubungan yang rusak, lambang kutuk, saudara-saudari. Amin. Dan puji Tuhannya bahwa di salib terjadi pertukaran, sehingga Anda bisa melihat bahwa sesungguhnya harusnya kitalah yang ada di salib itu. Tetapi dengan Yesus mengatakan Yesus haus, artinya dialah yang menanggungnya. Terjadi pertukaran di situ. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dikutuk, kita yang ditinggalkan, tetapi Yesus yang mengambil alih. Dan ketika dia mengatakan haus, itu dia. Ya. Kemudian juga ketika Yesus mengatakan haus, ingat Yesus selalu menyediakan jalan. I am the way, dia selalu jalan. Dia selalu menyediakan jalan untuk keadaan, karena haus harus dihukum, tetapi keadaan haus harus dipulihkan. Ya, haus ini secara rohani menunjukkan dosa, hubungan yang rusak. Ya, itu Anda harus dihukum, tetapi selain itu juga kita harus dipulihkan dengan sesuatu yang disediakan. Yesus menyediakan apa? Dia menyediakan dirinya sebagai mata air kehidupan. Yesus berkata kepada wanita Samaria di sumur, di tepi sumur, dikatakan siapa yang minum air ini, air yang di sumur, akan haus lagi. Tapi kalau minum air yang datang dari Yesus, tidak akan haus lama-lamanya, tetapi akan terus menjadi mata air. Yesus adalah mata air dalam diri yang terus memancar sampai hidup kekal, saudara-saudari. Ya. Jadi ini dia, untuk Anda sudah ditebus, ya, Anda terjadi pertukaran di salib. Yesus yang terima setiap hukuman itu. Secara fisik juga dia terima, tetapi secara rohani Anda pun juga butuh kemudian dipulihkan dari keadaan kering itu. Dan caranya adalah menerima Yesus. Bagaimana sih cara menerima Yesus ataupun dikatakan minum air kehidupan ini? Firman Tuhan katakan lagi dalam Yohanes 6 ayat 35, dikatakan, Yesus katakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi cara kita minum supaya nggak haus lagi adalah kita percaya kepada Dia. Itulah satu-satunya. Percaya pada kuasa salib, percaya kepada pribadi Dia, percaya pada kasih Dia,
saudara percaya apa yang diucapkan pada dia, oleh dia. Amin. Nah ini dia. Jadi kalau kita ngelihat kembali, jadi apa sih persamaan hubungan perkataan ketiga, yaitu ibu ataupun wanita, ini anakmu dan inilah ibumu dengan aku haus. Saudara-saudari, dengan ini Yesus memperlihatkan bahwa Allah tahu kebutuhan manusia, bukan hanya jiwa tetapi juga roh dan fisik. Dan ketika dia tahu, bukan hanya dia tahu, tetapi salib juga menunjukkan penyediaan. Kebutuhan manusia hanya bisa dipuaskan oleh Yesus. Mungkin Anda bertanya, kalau jiwa mungkin Anda bisa ngerti ada hubungannya. Ya, roh pun Anda ngerti bahwa hanya Yesus yang bisa memuaskan. Tapi fisik, Pak, bagaimana ya hanya Yesus? Saudara-saudari, Anda tahu bahwa segala sesuatu disediakan oleh Yesus, termasuk kebutuhan fisik kita. Ketika kita mendapatkan di luar Yesus tanpa melibatkan Yesus, banyak sekali berkat secara materi yang justru tidak akan memuaskan kita, malah membahayakan kita. Segala sesuatu harus kita lihat ataupun kita sertakan Yesus sehingga kita bisa dipuaskan. Nah, saudara-saudari, bukan hanya kebutuhan, tetapi ketika Tuhan di atas kayu salib menyediakan apa yang kita butuhkan. Tetapi itu bukan berarti datang kita nggak ngapa-ngapain. Anda disediakan makanan, tetapi bagian kita lah untuk mulai ambil sendok, dan kita mulai sendok dan kita mulai masukkan ke mulut kita. Kita mulai menggunakannya, dan untuk itu diperlu kemampuan. Dan Yesus memberikan kemampuan itu di jiwa kita, di roh kita, termasuk juga di fisik. Berkat secara materi contohnya sudah disediakan, tetapi kalau Anda nggak kerja, nggak bisa. Dan ketika Anda kerja, ketika Anda melihat salib, maka Anda melihat bahwa saya sudah diberkati secara roh. Maka Anda milikilah jiwa bahwa apapun juga yang saya lakukan berhasil. Sehingga Anda berusaha dengan tekun giat, dengan keyakinan yang kokoh, Anda berhasil, maka Anda akan melihat pemeliharaan Tuhan ini termanifestasi. Jadi kita butuh suatu kemampuan, tetapi bukan untuk mendapatkan, tapi untuk mengefektifkan, untuk menggunakannya. Dan kemampuan itu hanya dapat dimampukan ketika kita ada di dalam Yesus, ketika kita dialirkan oleh Yesus. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa lewat salib, baik kebutuhan dan kemampuan kita, Tuhan sudah sediakan. Caranya ketika kita percaya aja bahwa di salib terjadi pertukaran dan penyediaan, dan juga bahwa di salib itu oleh karya Yesus kita sudah diberkatin untuk kebutuhan baik, untuk kebutuhan jiwa, roh, dan fisik kita, maupun juga kita sudah diberikan kemampuan, dialiri kemampuan untuk kita bisa bahagia secara jiwa, tenang secara jiwa, puas secara jiwa, berkemenangan, bersekutu dengan Tuhan secara roh, menginginkan keinginan roh, dan juga secara materi ataupun juga fisik kelihatan, ya, saudara memiliki kemampuan untuk berhasil. Amin. Jadi inilah, kalau kita melihat ringkasannya, kita sudah melihat ya 3 minggu ini dan 6 perkataan. Perkataan pertama dihubungkan dengan firman ke-7, dimulai dengan dia Bapa. Kita melihat bahwa Allah Bapa lah yang memulai dan mengakhiri. Yesus ada di dalam Bapa, dialah Alfa dan Omega, dan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dan menentukan hidup kita. Ketika Anda melihat salib, jangan biarkan dunia yang menentukan hidup kita. Allah lah, Bapa lah yang menentukan, dan Anda ditentukan untuk menjadi alat kemuliaan Dia. Amin. Kemudian perkataan kedua dan perkataan ke-6, yaitu saling berhubungan. Ini berhubungan dengan Yesus Kristus, bahwa karya Tuhan itu sempurna. Karena Dia sudah sempurna, sudah diselesaikan, maka saudara-saudari, Anda yang menerima undangannya layak, ataupun juga sudah, kalau Anda menerima undangannya, maka semua yang Dia sediakan Anda bisa nikmatin. Amin. Ya, saya sering membayangkan keadaan ini seperti ini, saudara-saudari. Ketika Anda menerima undangan, ya, kalau dari orang yang gak penting, mungkin Anda gak baca serius. Tapi kalau Anda menerima undangan dari orang penting, misalkan dari presiden, Anda terima undangan, dan di undangan itu tertulis nama Anda. Jadi Anda tahu, wah ini gak salah, ini buat saya. Nama saya tertulis undangan itu. Untuk Anda akan baca bukan apa yang, tentang apa, kapan undangan itu, tentang ke apa undangan itu, di mana tempatnya. Amin. Nah, kalau seorang mengundang, dia harus memastikan bahwa
Kalau dia undang dan dia pakai suatu tempat itu tersedia, dia sudah bayar. Kalau undangan itu makanannya prasmanan atau makanan yang makan duduk bersama, maka dia harus pastikan tempatnya cukup dan makanannya juga tersedia. Dia sudah bayar semua. Amin. Ya. Dan yang mengundanglah yang memastikan semua itu sudah ada. Demikian juga saudara-saudari, Yesus di atas kayu salib mengundang kita. Dia katakan sudah selesai. Dia sudah selesai bayar semuanya. Dia sudah selesai tebus semuanya, saudara. Dan inilah bagian kita. Kita diundang. Nah, masalahnya ketika undangan itu adalah enggak semua orang mau datang, mau percaya. Karena begitu banyak hal yang kita diundang. Karena Yesus sudah bayar, maka termasuk janji-janjinya, maka setiap janji Tuhan itu sudah dibayar oleh Dia. Masalahnya adalah bukan langsung terjadi sama kita mau menerima nggak undangannya. Bagaimana kita menerima undangannya? Kita ngelihat, ya, ini undangan tertulis nggak nama saya. Saudara-saudari, ketika kita menerima Yesus, itu tertulis semua janji Tuhan itu untuk Anda. Lalu Anda nggak lihat untuk apa dan bagaimana. Kalau Anda baca undangan, Anda nggak ngelihat. Anda harus melihat juga kan, oh pakaiannya resmi atau tidak, jam berapa. Nah, kita ngikutin itu. Dan di mana undangan dari Tuhan itu? Di firman Tuhan, di Alkitab. Sebab itu mari kita baca Alkitab dengan melihat bahwa ini adalah undangan. Kita nggak pernah dipaksa. Sesuatu dari Tuhan tidak pernah dipaksa. Sifatnya adalah sukarela, artinya Anda mau atau tidak. Anda menerima undangan firman Tuhan. Dan lihatlah, firman Tuhan adalah suatu undangan di mana kita diberikan kemenangan, di mana janji-janji Tuhan itu untuk kita dan pasti terjadi. Kita datang, kita terima, kita datang. Datangnya bukan kepada suatu tempat, tetapi datangnya adalah dengan percaya itu. Saudara-saudari, terima itu. Amin. Dan perkataan yang ketiga dan kelima tadi kita melihat bahwa kebutuhan orang percaya di undangan itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan kemampuan Anda, misalkan Anda harus datang, kemampuan Anda harus pakai baju ini dan itu kalau undangannya, itu sudah disediakan. Anda tahu dalam perjamuan pesta pada zaman Yesus itu, orang yang mengundang, kalau bangsawan mengundang, maka bukan hanya dia menyediakan makanan, tetapi dia juga memastikan pakaian-pakaian pesta itu juga disediakan buat tamu-tamunya. Sehingga ketika dia ngirim undangan, mereka akan juga mengirimkan pakaian pesta. Nah, sebab itulah dalam satu perumpamaan, ada suatu raja mengundang orang-orang, kemudian pada nggak mau datang ya, terus raja itu suruh undang orang-orang di pinggir jalan. Tapi ketika mereka datang, ada satu orang yang nggak pakai baju pesta dan dia marah. Anda pikir yang diundang orang miskin, kalau dia harus mengusahakan pakai baju pesta sendiri, dia nggak mampu, maka kalau dihukum, maka raja ini tidak adil. Tetapi keadaannya kayak begitu pada saat itu. Seorang yang mengadakan pesta, seorang raja yang mengadakan pesta, dia bukan hanya menyediakan makanan, tempat dan segala sesuatu, tapi dia juga mengirimkan pakaian pesta untuk dipakai, dan orang ini nggak mau pakai. Gitu. Nah itulah makanya dihukum. Nah ini juga makanya ketika Anda sedang diundang, Tuhan juga memberikan kemampuan Anda untuk Anda berpakaian layak, untuk Anda bisa datang. Inilah Tuhan kita. Saudara-saudari, jadi seperti yang kita lihat bahwa salib itu bukan hanya tentang Yesus. Salib juga adalah ada bagian buat orang percaya. Bagian Yesus, dia telah menyelesaikan segala sesuatu, tapi bagian orang percaya, kita ngelihat Yesus telah menyelesaikan, tetapi kita harus ikut salib juga. Bagian kita adalah mengikuti teladan sikap hidup Yesus yang dia perlihatkan di atas kayu salib. Kemudian bagian yang lain adalah menerima undangan ataupun menerima janji, percaya pada janji itu. Bagaimana Anda percaya? Kalau Anda itu undangan itu benar, Anda baca dalamnya, Anda baca undangannya, Anda baca firman Tuhan penuh dengan janji-janji. Kemudian Anda mempercayakan bahwa itu sungguh sudah ada. Ketika Anda terima undangan lalu Anda nggak percaya, Anda nggak akan mau datang. Ya, Anda nggak percaya ini buat Anda nggak percaya ini sudah tersedia, Anda mungkin nggak akan mau datang. Tetapi percayakan bahwa itu sudah tersedia, bahwa semua terjamin. Amin. Inilah ketika Anda melihat salib, bukan hanya tentang rasa sedih, bukan hanya sekedar melankolis. Tuhan sudah mati, karena ketika Yesus mati di atas kayu salib dikatakan dalam Yesaya, dalam suatu nubuatan, sesungguhnya Allah berkenan menghancurkan dia. Kata berkenan itu punya konotasi begini,
Allah bersuka. Bukan bersuka cita karena Allahnya ini luar, wah kenapa Allah bersuka cita? Nggak normal nih. Masa anaknya sendiri mau dikorbankan, dia bersuka? Enggak, konteksnya adalah begini. Allah itu mau berkorban dan sukacitanya karena penebusan itu membuat kita diselamatkan. Saudara-saudari, ya, Yesus sudah mati. Jangan melihat salib hanya melankolis, sedih, membuat Anda nangis. Enggak, lihatlah salib sebagai sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah menyelesaikan segalanya, dan mulailah melihat ada langkahnya harus kita lakukan, yaitu meneladani dia, sikap Yesus, menerima undangan itu dengan iman, percaya pada janji-janjinya, dan mempercayakan hidup kita kepada karya salib. Amin, saudara-saudari. Demikian minggu ini kita cukupi, kiranya memberkati kita semua dan Tuhan berkati. Amin.